Nah, ini ya, sumber gaya penggerak ya hari ini ya. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Baik. Sebelum memulai materinya, Ustadz tetap mengingatkan bahwa ketika pelajaran, bahkan sebelum dimulai pelajarannya, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala ya. Jangan diniatkan untuk hal-hal yang lain ya. Niatkan segala sesuatu yang kita kerjakan untuk beribadah ya. Baik. Bahkan semisal kita berolahraga ya, atau bermain bulu tangkis misalnya ya, nah itu juga niatkan untuk beribadah, untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya. Baik. Nah, adapun ketika kita belajar juga sama, niatkan untuk beribadah. Kemudian ketika pelajaran berlangsung, disimak dengan baik-baik ya, bersungguh-sungguh, bersemangat ya. Baik. Adapun apabila ingin ke kamar mandi, izin dulu ya. Kemudian jika mengantuk, boleh untuk ambil wudhu terlebih dahulu. Baik, kemudian apabila haus ataupun kurang konsen, juga diperbolehkan untuk menyediakan air minum atau air mineral ya di sebelahnya. Dan yang terakhir adalah mengikat ilmu, yaitu dengan cara mencatatnya atau menulisnya ya. Baik, pada kesempatan ini atau pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sumber gaya penggerak ya. Nah, Ustaz. yang mana di situ ada gaya otot. Kenapa Solihah? Hari ini nggak ada kuisis. Tidak. Ustadz belum tahu ya. Nanti kalau ada waktu mungkin kuisis ya. Tapi kalau tidak ada, tidak perlu ya. Baik. Maaf, Ustaz. Kemudian sumber gaya penggerak ini bisa kita dapati dari gaya otot, gaya pegas, gaya mesin, gaya gravitasi, gaya dorong angin. Nah, insya Allah ini sangat mudah ya. Pada pertemuan ini materinya sangat mudah. Karena apa? Karena pada pertemuan di kuartal 1 kita sudah mempelajarinya ya. Adapun di kuartal 2 ini seperti memurajaah saja. Baik, insya Allah mudah. Gaya penggerak. Gaya dapat menghasilkan gerak. Oleh karena itu banyak yang memanfaatkan berbagai gaya sebagai sumber penggerak benda ya. Entah itu untuk beraktivitas seperti berolahraga misalnya ya, ataupun ketika kita saat ini duduk misalnya ya, mendengarkan ya. Nah, semuanya itu menggunakan gaya ya. Nah, tetapi tidak semua gaya itu menghasilkan gerak ya. Tidak semua gaya menghasilkan gerak. Nah, untuk pertemuan ini yang kita bahas hanya gaya yang menghasilkan gerak. Apa saja gaya yang menghasilkan gerak? Nah, yang pertama adalah gaya otot ya. Gaya otot ini silakan dibuka modulnya ya. Halaman 105. Halaman 105, silakan dibuka bukunya. Sudah dibuka? Sudah dibuka, Ustaz. Coba Nafina dibaca gaya otot Nafina. Ustaz, anak izin ke kamar mandi ya, Ustaz. Iya, silakan. Gaya otot adalah sumber utama gerakan hewan dan manusia. Kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan memanfaatkan gaya otot. Demikian juga manusia memanfaatkan gaya otot pada hewan untuk menghasilkan gerak yang bermanfaat bagi manusia. Sapi sebagai penarik pedati, kuda sebagai penarik delman, kerbau sebagai pembajak sawah, anjing untuk menarik kereta salju. Jadi gaya otot ini
merupakan gaya yang dilakukan oleh tubuh kita ya, ataupun pada hewan ya. Nah, kalau pada tubuh kita sendiri tentu merupakan gaya otot yang biasa kita gunakan sehari-hari. Seperti itu berjalan ataupun bermain ya, dan lain sebagainya. Baik. Bahkan kita sholat juga menggunakan gaya otot ya. Karena pergerakan tubuh kita membutuhkan otot. Kemudian ketika kita bermain olahraga dan lain sebagainya ya, itu juga menggunakan otot. Adapun seperti hewan, nah ini juga digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Seperti contohnya misalnya pada kuda ya, digunakan untuk berjalan ya, ditunggangi ya, ataupun dijadikan sebagai alat, bukan alat ya, sebagai penarik delman ya. Digunakan untuk menarik delman ya. Ada juga contoh yang lain, misalnya kerbau ataupun sapi ya, yang digunakan untuk membajak sawah. Nah, seiring berjalannya waktu memang beberapa penggunaan hewan dalam aktivitas tersebut sudah mulai berkurang ya, seperti misalnya delman itu ya. Nah, sudah ada kendaraan yang lain. Seperti apa? Contohnya seperti motor misalnya, ataupun mobil ya, dan lain sebagainya. Nah, pada sapi atau kerbau yang digunakan untuk membajak juga sudah mulai ada penggantinya, yaitu mesin pembajak sawah ya. Baik. Tetapi kita masih dapat menemukan beberapa daerah di Indonesia ya yang masih menggunakan sapi ataupun kerbau ya dalam membajak sawah. Nah, ketika kita bermain sepeda, kita juga menggunakan gaya otot. Untuk apa? Untuk menggerakkan sepedanya ya. Baik. Di sini pada suka main sepeda? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Ustaz, tapi udah jarang sekarang, Ustaz. Jarang, Ustaz. Karena sepedanya pampas belum diperbaiki. Baik. Ketika kita bermain sepeda, nah, ini kita menggunakan gaya otot dari tubuh kita untuk menggerakkan sepedanya ya. Adapun misalnya sepedanya masih rusak ya, Savana ya, silahkan bisa diperbaiki ya. Nah, tetapi mungkin sekarang sudah mulai susah ya mencari bengkel sepeda ya. Ustadz juga kalau mencari bengkel sepeda sepertinya lebih susah daripada mencari bengkel motor ya. Bengkel motor. Kalian perbaiki sendiri, Ustadz. Kenapa? Diperbaiki sendiri, Ustadz, kalau anak. Diperbaiki sendiri ya Iza ya, Masya Allah. Iza sendiri yang memperbaiki apa orang tua? Orang maksudnya nggak pergi ke tukang, Ustadz. Oh iya. Nggak pergi ke tukang ya, diperbaiki di rumah ya. Masya Allah. Baik. Kemudian gaya pegas. Gaya pegas silahkan dibaca Syahla. 2. Gerak dari gaya pegas. Gaya pegas juga dapat digunakan sebagai sumber gaya penggerak. Apakah kalian pernah bermain mobil yang jika ditarik ke belakang akan menghasilkan bunyi krek dan ketika dilepas dapat berjalan maju sendiri? Mobil-mobilan itu adalah contoh pemanfaatan gaya pegas sebagai gaya penggerak. Contoh lain, ketapel, panah, trampolin, jam pegas. Masih ada yang punya mobil-mobilan seperti itu? Ada Maria, Ustaz.
Biasanya ketika kita tarik ke belakang, kemudian kita lepas tangan kita dari mobil itu, mobilnya jalan ya ke depan ya. Ana punya, Ustaz. Nah, itu menggunakan gaya pegas untuk Ya. menjalankan atau menggerakkan mainan tersebut ya. Nah, gaya pegas sendiri terjadi ketika gaya mengenai benda yang bersifat elastis. Contohnya adalah karet ataupun per ya. Baik. Nah, tadi sudah disebutkan ya contoh-contohnya ya oleh Syahla ya. Seperti bermain ketapel ya, ataupun apa lagi? Panahan ya. Nah, seperti ini ya. Ada yang sering main panahan di sini? Mainan ya, Ana nggak dikasih lagi main. Baik. Bisa ya biasanya juga ada perkumpulannya ya untuk panahan seperti ini ya. Ustaz, teman sekali tapi di sekolah anak dulu. Tapi anak nggak kena Ustaz. Anak nggak bisa main panah, Ustaz. Juga disebutkan tadi oleh Syahla adalah apa? Bermain trampolin ya. Nah, kita dapat bergerak ke atas karena apa? Karena adanya gaya pegas di situ. Adanya gaya pegas pada trampolin ya yang bersifat elastis. Sehingga menyebabkan kita terpental-pental ke atas ya. Kemudian gaya mesin. Az-Zahra, silakan dibaca Az-Zahra. Nah, Ustaz. Tiga gerak dari gaya mesin. Mesin dapat berubah mesin roket. Mesin dapat berupa mesin roket. Mesin berbahan bakar gas. Diesel, besi, bensin yang disebut juga mesin pembakaran dalam atau mesin atau motor listrik. Mesin uap. Mesin ini sangat bermanfaat bagi manusia karena memiliki tenaga yang lebih besar dari otot hewan dan manusia. Dengan mesin banyak hal yang dapat kita lakukan, di antaranya melakukan perjalanan jauh dengan lebih cepat, memproduksi tanpa henti, dan lainnya. Jadi gaya mesin ini gaya yang ditimbulkan akibat dari kerja sebuah mesin ya. Gaya mesin ini sangat banyak manfaatnya kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu mempermudah kehidupan kita ya ataupun mempersingkat ya waktu pengerjaan ya. Sehingga meningkatkan produktivitas ya. Seperti misalnya kalau dulu misal dari Jakarta misalnya, kemudian ke Bekasi misalnya ya, dari Jakarta ke Bekasi. Dulu menggunakan apa? Gaya otot misalnya ya. Menggunakan kuda misalnya. Nah, menggunakan kuda bisa sampai 4 jam misalnya. Nah, dengan adanya motor atau mobil, ternyata bisa menghemat waktu perjalanan, bisa hanya sekedar setengah jam ya, sudah sampai ya dari Jakarta ke Bekasi. Juga contoh yang lain misalnya kereta ya. Nah, ini juga sangat memudahkan kehidupan manusia. Kalau misalnya tadi
disebutkan ada motor ya, atau ada mobil ya, penumpangnya terbatas ya. Nah, kalau pada kereta penumpangnya juga terbatas sama, tetapi lebih lebih besar ya, lebih luas ya. Nah, ini juga mempermudah kehidupan kita ya, perjalanan kita ya, dan lain sebagainya. Nah, ini gaya mesin itu sangat sangat efektif untuk membantu meringankan kerja manusia ya. Berkat bantuan dari mesin, sesuatu dapat berjalan dengan mudah. Tadi sudah disebutkan ya. Nah, ini salah satu contoh dari penggunaan gaya mesin ya, yaitu pada pada kendaraan atau mobil balap ya. Nah, ini karena apa? Salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan kendaraan-kendaraan yang lebih cepat ya. Karena manusia memang tidak pernah puas ya akan ilmu pengetahuan ya. Nah, kalau misalnya kita dari Jakarta ke Surabaya itu cuma 12 jam ya misalnya ya. Nah, itu nanti manusia akan berpikir lagi gimana caranya supaya dari Jakarta bisa lebih cepat lagi ke Surabaya. Jadi tidak menghabiskan waktu 12 jam lagi misalnya. Gimana? Nah, ini salah satu caranya adalah mencari mesin yang lebih lebih cepat ya. Namanya bisa disebut dengan inovasi ya, berinovasi. Maka dari itu kita sering melihat ya beberapa balapan ya. Nah, itu memang tujuannya untuk menciptakan motor-motor ataupun mobil-mobil yang lebih cepat lagi ya. Bahkan sekarang kita sudah ada ya kereta cepat dari Jakarta ke Bandung ya, kalau nggak salah Ustadz ya. Benar ya, dari Jakarta ke Bandung ya kereta cepatnya ya. Ya, Ustaz. Aisyah sudah pernah naik? Belum, Ustaz. Belum, tapi tahu ya. Ya, Ustaz. Baik. Kemudian gaya mesin juga bisa digunakan jadi tidak hanya untuk kendaraan yang ada di darat, kendaraan-kendaraan yang di laut ya atau di air ya, juga banyak yang menggunakan mesin sebagai sumber penggeraknya ya, ataupun juga pesawat juga sama menggunakan mesin sebagai sumber penggeraknya. Nah, ini mainan-mainan juga sama ya. 1, 2, 3. Ya. Mainan-mainan seperti itu juga menggunakan mesin. Ini merupakan contoh kereta cepat ya. Nah, ini saya ingat Ustadz ada di Jepang ini kalau tidak salah ya. Ini kereta cepat yang ada di Jepang. Kecepatannya bisa mencapai 800 km per jam sepertinya. Nah, ini ada kecepatannya. Dia bisa terus bertambah, bisa mencapai 800 km per jam, seingat Ustadz ya. Jadi sangat cepat sekali ya. Kita yang sering sehari-hari menggunakan apa misalnya, menggunakan motor atau mobil. Nah, mungkin kecepatannya sekitar 40 sampai 60 km per jam ya. Ini ada kereta cepat dari Jepang ya, yang mana bisa mencapai 800 km per jam ya, Masya Allah. Nah, manusia ingin terus berinovasi ya, mengubah ya, ingin lebih cepat ya.
Ingin lebih baik lagi ya. Nah, ini kita lihat teknologi semakin berkembang ya. Masya Allah. Kemudian gaya gravitasi. Silahkan Nahila dibaca. Nah, Ustaz, gerak dari gaya gravitasi. Gaya gravitasi dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan gerak. Misal memanfaatkan aliran air yang turun dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sudah habis ya? Iya, sudah habis. Baik. Jadi gravitasi ini memanfaatkan gaya tarik bumi ya, yang mana mengakibatkan semua yang ada di bumi, semua benda yang ada di bumi, semua makhluk hidup yang ada di bumi, ataupun tumbuh-tumbuhan ya dan lain sebagainya, itu mengalami gaya tarik bumi ya, yang mengakibatkan apa? Mereka tertarik ke pusat bumi ya, seakan-akan seperti tertarik ke pusat bumi ya. Baik. Gaya gravitasi banyak sekali digunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu listrik yang kita gunakan ya saat ini ya. Nah, bisa jadi itu dari hasil gaya gravitasi. Karena apa? Nah, karena pembangkit-pembangkit listrik di Indonesia juga banyak yang menggunakan aliran air untuk apa? Untuk menghasilkan energi listrik ya. Tadi disebutkan ya oleh Nahila ya. Nah, ini memanfaatkan apa? Gaya gravitasi ya. Contohnya seperti aliran air, yang mana air itu akan bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah ya. Kalau dia bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, nah itu artinya ada aliran air ya. Airnya mengalir. Aliran air tersebut digunakan untuk menghasilkan energi listrik yang pada kehidupan sehari-hari kita sering kita gunakan. Nah, entah itu kita gunakan untuk laptop ya ketika kita belajar saat ini, ataupun HP kita ya dan lain sebagainya. Baik. Nah, ini gaya gravitasi ya, menyebabkan benda yang ada di tempat yang lebih tinggi akan jatuh ke tempat yang lebih rendah ya. Nah, ini tadi disebutkan ya oleh Nahila. Nah, ini aliran sungai ya, aliran sungai. Dia akan bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, ini dimanfaatkan untuk memutarkan turbin. Turbin ini akan nanti menggerakkan generator ya, generator pembangkit listrik, sehingga listriknya dapat kita gunakan ya. Nah, ini merupakan pembangkit listrik sederhana ya. Kemudian gaya dorong angin. Zerin, silakan dibaca Zerin. Ustaz. 5. Gerak dari gaya dorong angin. Angin sudah lama dimanfaatkan oleh manusia. Manusia menggunakan angin untuk mendorong perahu layar. Manusia juga memanfaatkan angin untuk memutar kincir angin, untuk memutar kincir angin, untuk memompa air dari dalam tanah, seperti yang banyak terdapat di negeri Belanda. Pada zaman Kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, manusia menggunakan angin untuk menggiling gandum. Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dan dapat berlayar
padanya dengan seizinnya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 12. Baik. Nah, pada Quran Surat Al-Jasiyah ayat 12, dijelaskan bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatu di bumi ini ya, termasuk di dalamnya adalah lautan. Nah, sehingga Allah mengatur angin yang ada di lautan untuk digunakan apa? Misalnya digunakan untuk berlayar, digunakan untuk membangkitkan listrik juga ya, dan lain sebagainya ya. Dengan adanya angin di lautan, nah ini dapat kita gunakan untuk berlayar ya, baik itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ataupun digunakan untuk mengambil apa? Mengambil ikan yang ada di lautan ya. Entah itu ikan, entah itu apa misalnya lobster ya dan lain sebagainya ya. Banyak sekali karunia yang Allah berikan kepada manusia ya. Kita harusnya bersyukur ya atas kelimpahan rahmatnya ya. Masya Allah. Nah ini merupakan contoh dari penggunaan gaya dorong angin ya. Ini merupakan gaya dorong angin yang digunakan untuk menggerakkan perahu ya. Adapun misalnya perahu-perahu yang menggunakan mesin, nah itu berarti menggunakan gaya mesin ya. Jika menggunakan layar seperti ini, nah maka merupakan apa? Merupakan didorong oleh gaya dorong angin ya. Yang menjadi sumber penggeraknya adalah gaya dorong angin. Baik. Ataupun digunakan sebagai pemutar kincir angin ya. Nah, ini kalau di Belanda kita dapat melihat banyak kincir angin di sana ya. Kincir-kincir angin ini digunakan untuk apa? Sama halnya dengan tadi yang gaya gravitasi ya, yang mana air yang mengalir digunakan untuk memutar turbin supaya menghasilkan listrik. Nah, pada angin di sini contohnya di negara Belanda ya banyak digunakan yaitu kincir angin. Baik, karena apa? Mungkin tempatnya tertutup ya, jadi bukan tidak ada ini ya, perairannya sedikit ya. Jadi menggunakan apa? Menggunakan kincir angin. Supaya apa? Supaya menghasilkan listrik ya. Baik. Barakallahu fikum. Ternyata habis materinya ya, selesai. Sampai sini Solihah, bila ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan. Insya Allah ada Ustaz. Ana Ustaz. Tidak ada. Siapa yang mau bertanya? Ana Ustaz. Oh, Syafana. Silahkan Syafana. Ustaz, nanti kita waktu ujian minggu depan kita tetap sekolah tidak Ustaz? Sekolahnya nggak ditutup. Nggak ada yang bercanda Ustaz. Baik. Mungkin nanti setelah ujian kuartal liburan ya. Insya Allah libur. Berapa hari? Setelah ujian kuartal. Berapa hari? Sepertinya sepekan ya. Sepertinya sepekan. Berapa pekan Ustaz? Sepertinya sepekan. Nanti Ustadz tanya lagi ya. Saya ingat Ustadz sepekan, tapi Ustadz belum tahu ya. Ustaz, ada semester 3 Ustaz. Semester 3? Habis libur kuartal 3 dong Ustaz. Iya, kuartal 3. Setelah liburan, kuartal 3. Atau semester 2 ya. Masuk ke semester 2 setelah liburan. Baik, ini mau dilanjutkan ke kuisis. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Boleh Kuisisnya Ustaz. bukan buatan Ustadz ya. Kuisisnya bukan buatan Ustadz, buatan dari sekolah lain ya.
Silahkan dikerjakan saja. Ustaz. Ini kuisnya dari sekolah lain, tetapi materinya hampir sama lah ya. Silahkan masuk ke kuisnya sebentar. Kuisnya bukan IPA yang baru dipelajari kan Ustaz? Yang baru dipelajari. Zidin sudah masuk Ustaz. Sofia sudah Just masuk sudah Ustaz. Ustaz. Ini bareng-bareng atau sendiri? Bareng-bareng. Ini sudah masuk Ustaz. Ustaz ada berapa soal? Anas sudah masuk. Sepertinya 20 ya. 20, 40, 21 Ustaz. Soalnya 20 Ustaz. Sepertinya. Baik. Sudah semua ya? Kita Kirim mulai WA. kuisnya ya. Anak belum Ustaz. Sebentar. Belum Ustaz, masih 19. Sofia sudah masuk Ustaz. Baik, yang di WA sudah ada itunya. Linknya. Sudah masuk Ustaz. Anak belum masuk Ustaz. Baik, sebentar ya. Nah, yang di WA sudah ada ya. Silahkan dicek Iya, WA-nya. Sudah Ustaz, sudah ada. Baik, bisa kita mulai? Belum Ustaz, masih Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Ada asupan dalam contoh benda Yang belum bergabung segera bergabung ya. yang terjadi karena tersentuh alat materi gaya apa? Ustaz. Ya, guys. Kenapa? Ana tidak bisa masuk. Gaya geser dapat menimbulkan Baik, siapa tadi yang belum bisa masuk? dipanas. Cesta. Bukan. Sarah Ustaz. Gendis. Permenangkap peristiwa. Iya. Baik, nanti Gendis Ustadz kirimkan ya linknya ya. Akhirnya benar. Satuan gaya dinyatakan dengan
kok terus kepencet kayaknya pakai hati kaman dorongan pada berikutnya baca tisu apa pisau kan mengasah tisu kegiatan berikutnya Baik, sepertinya Zerin dan Saunui, kemudian Yanara cukup cepat mengerjakannya ya. Padahal soalnya bukan buatan Ustadznya. saat lambatan Baik, yang lain segera dikerjakan ya. Alhamdulillah ini Sarah sudah masuk ya. benda bergerak kanan atas gerak Kenapa? kok anak keluar sendiri Sarah keluar dari itu, dari kuisisnya. enggak Coba. keluar sendiri Baik, coba Sarah untuk masuk kembali ya. Baik, nanti setelah kelas selesai, insya Allah nanti bagikan link kuisis ini ya. nah Ustaz benda bergerak di atas lantai kecepatan benda tersebut Ini waktunya sudah habis. Mau Ustadz tunggu selesai semua atau gimana? Atau mau diakhiri? Mau diakhiri saja? iya Ustaz akhirnya ada Ustaz Baik, Ustadz akhiri ya. Sauni belum selesai Ustaz Sauni sudah selesai Ustaz akhirnya Ustaz ya 38%. Baik, kalau 78% artinya sudah cukup baik ya. Sudah cukup baik dalam memahami materinya ya. Bahkan dengan soal-soal yang dibuat oleh sekolah lain, tingkat ketepatannya bisa mencapai 78% itu sudah sangat baik sekali ya. Nah, insya Allah dengan soal-soal yang dibuat oleh ustadznya, insya Allah lebih mudah karena tiap hari ya, bukan tiap hari ya, tiap pekan ya ketemu ustadznya ya. Jadi lebih mudah memahami bahasanya ya. Baik. Alhamdulillah materinya sudah tersampaikan semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Baik, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.